valid ya, sehingga ketika kemudian pemutusan hubungan perjanjian kerja ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Kembali info P3K tahun 2023. Kita akan bahas pada video kali ini tentang dampak perpanjangan jadwal pengisian daerah. Kemudian ada data penting apa saja yang dicek Pemda sebagai penentu lolos usul penetapan NIP3K. Kemudian contoh format usul penetapan NIP3K dan contoh perjanjian kerja P3K. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe YouTube channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Baik, kita akan lanjutkan. Bagaimana teman-teman sudah ketahui bersama, pada tanggal 4 Mei 2023 ini, Deputi Mutasi Badan Kepegawaian Negara telah mengirimkan surat tentang penyesuaian tanggal usul penetapan NIP3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2022 yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian baik dari kementerian atau lembaga maupun pejabat pembina kepegawaian pemerintah provinsi, kabupaten ataupun kota, berkaitan dengan perpanjangan masa pengisian daerah NIP3K yang semula disampaikan mulai tanggal 15 April sampai dengan 4 Mei. Itu ada perpanjangan tanggal 13 Mei 2023 ya, tanggal akhir pengisian daerah ini. Dan apakah ini berdampak kepada pembagian SK tentunya, ataupun nanti molornya jadwal penetapan NIP3K ya. Menurut saya, kalau kita lihat dari jangka waktu untuk usul NIP3K sudah dimulai sejak tanggal 28 April sampai dengan 31 Mei. Artinya penjadwalan ini tidak akan ada perubahan dari jadwal sebelumnya, hanya perpanjangan saja untuk memberikan kesempatan bagi teman-teman kita yang belum selesai dalam pengisian daerah, atau bahkan ada suatu daerah yang belum sempat mengurus berkas persyaratan untuk diupload pada SSCSN sehingga ada perpanjangan. Dan kesimpulannya, untuk perpanjangan ini tidak akan berpengaruh terhadap usul NIP3K. Ya, karena sejak tanggal 28 April ya sudah dilakukan usul penetapan NIP3K bagi daerah yang sudah selesai ya, dari daerah tertentu yang semua pelamar sudah mengisi daerah dan mengirim atau sudah submit pada akun SSCSN, itu akan diusulkan. Kemudian sebelum usul NIP3K oleh Pemda itu akan dicek ya, sehingga teman-teman yang sudah mengisi daerah itu nanti akan dihubungi oleh pihak Pemda apabila ada kesalahan. Jadi sejak tanggal dikirimnya daerah melalui SSCSN oleh pelamar, itu pihak Pemda masih bisa mengecek satu persatu ya semua pelamar. Kemudian nanti jika ada kesalahan baru akan dihubungi untuk diperbaiki. Jadi tidak usah khawatir, untuk perpanjangan pengisian daerah ini tidak akan berpengaruh terhadap proses usul penetapan NIP3K. Berikutnya, apa saja yang dicek oleh Pemda sebagai data yang valid yang nanti diusulkan untuk NIP3K. Kalau kita perhatikan, sesuai dengan peraturan BKN nomor 18 tahun 2020 ya, untuk format usul penetapan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tentu ini sebagai acuan untuk cross check data masing-masing pelamar. Itu adalah nama lengkap ya, sudah dipastikan bahwa nama kita di SSCSN pada daerah yang kita isikan sebelumnya itu sesuai dengan ijazah, itu dipastikan seperti itu. Yang pertama adalah nama lengkap, kemudian nama ini juga harus sesuai dengan berkas persyaratan yang sudah kita upload dan sudah kita kirimkan, dari surat lamaran ya, kemudian ada SKCK pernyataan 5 poin, daftar riwayat hidup, surat keterangan tidak mengonsumsi narkoba atau NAPSA, nama dan tanggal lahir kita sudah dipastikan sesuai dan benar sehingga nanti bisa diusulkan untuk NIP3K. Berikutnya adalah kabupaten atau kota tempat lahir ya, tadi sudah saya sampaikan nama, kemudian ada kabupaten atau kota tempat lahir, sehingga pada pengisian daerah itu ada menu kesesuaian kabupaten atau kota tempat lahir sesuai dengan ijazah, kemudian sesuai dengan KTP, yaitu untuk memastikan bahwa data kita semuanya sudah valid atau sesuai dengan data ijazah dan data pendukung persyaratan lainnya.
Berikutnya untuk jenis kelamin ya, dan status perkawinan, kemudian agama, status kepegawaian. Nah, ini untuk format usul NIP3K diisi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, kemudian nomor ijazah ya, tanggal ijazah ini juga harus valid ya, sehingga ketika teman-teman ternyata pengisian daerahnya nomor ijazah dan tanggal ijazahnya salah, maka akan dihubungi oleh pihak Pemda untuk perbaikan. Kemudian kebutuhan jabatan ini diisi oleh pihak Pemda, kemudian golongan, gaji, unit kerja ya, unit kerja penempatan, kemudian surat keterangan sehat ini yang dicek juga tanggal dan dokter pemeriksa yang memberikan surat keterangan ini, sehingga pada saat pengisian daerah ini harus valid. Kemudian surat keterangan tidak mengonsumsi atau menggunakan nafsa, surat keterangan catatan kepolisian ya, dua-duanya itu dicek nomor dan tanggalnya. Kemudian NI nomor induk PPPK ini nanti akan diisi oleh BKN. Kemudian kantor bayar, ini kantor di mana pada suatu instansi tersebut misalkan ada DPPKAD, kantor bayar, kemudian jenis kebutuhan pegawai dan rencana masa perjanjian kerja. Kalau tahun ini berarti 2023 sampai dengan 2028. Ini contoh format usul penetapan NIP3K yang dibuat oleh Pemda, yang disesuaikan dengan data-data yang ada pada SSCSN kita yang telah disubmit atau telah diakhiri pengisiannya. Kemudian contoh perjanjian kerja akan kita bahas. Selanjutnya tahapan berikutnya setelah Pemda melakukan usul penetapan NIP3K sebagaimana format yang telah kita bahas tadi, maka NIP3K itu turun ya dari BKN ke Pemda. Selanjutnya Pemda akan mengundang semua pelamar yang sudah dinyatakan lulus dan sudah mengisi dan diusulkan NIP3K-nya ini dan sudah turun prakteknya untuk mengisi perjanjian kerja ya. Contohnya seperti ini ya, berdasarkan peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan P3K. Contoh perjanjian kerja ya. Di sini perjanjian kerja nomor, kemudian hari, tanggal, dan bulan serta tahun penandatanganan perjanjian kerja ya. Setelah kita diundang di Pemda, nanti kita akan melakukan tanda tangan ya, penandatanganan perjanjian kerja. Kemudian kalau di sini disesuaikan ya, bupati misalkan atau wali kota. Untuk instansi pusat di sini ya menteri atau kepala lembaga, kepala badan. Kemudian nama, jabatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama misalnya bupati ya, bupati mana berdasarkan surat keputusan nomor sekian-sekian. Untuk selanjutnya disebut pihak ke-1, kemudian di bawahnya ada nama kita. Kalau yang pihak ke-1 itu dari bupati atau wali kota atau gubernur, kemudian yang pihak kedua itu kita sebagai calon PPPK dengan nomor induk, nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, dan alamat. Ini sebagai pihak kedua. Kemudian pihak ke-1 dan pihak kedua sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam perjanjian kerja dengan ketentuan sebagaimana dituangkan dalam pasal-pasal berikut ini. Jadi berisi pasal-pasal yang pertama masa perjanjian kerja, jabatan, dan unit kerja. Masa perjanjian kerja biasanya disesuaikan dengan kemampuan daerah, perkiraan anggarannya dulu ya, misalkan hanya 1 tahun, maka di sini 1 tahun dari 2023 sampai 2024 misalnya. Kemudian jabatan, masa kerja sebelumnya kalau ada, kemudian unit kerja. Terus tugas pekerjaan, pihak 1 membuat dan menetapkan tugas pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pihak kedua. Kemudian pihak kedua wajib melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan pihak ke-1 dengan sebaik-baiknya dan rasa tanggung jawab. Itu pasal kedua. Dan pasal ketiga itu target kinerja ya, ada tugas dan target. Pihak ke-1 membuat dan menetapkan target kinerja bagi pihak kedua selama masa perjanjian kerja. Jadi ada targetnya. Kemudian pihak kedua wajib memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan oleh pihak kedua. Kemudian pihak ke-1 dan pihak kedua menandatangani target perjanjian kerja sesuai peraturan perundang-undangan. Terus hari kerja dan jam kerja
Pihak kedua wajib bekerja sesuai dengan hari kerja dan jam kerja yang berlaku di instansi pihak ke-1. Kalau pihak ke-1 itu kabupaten, itu jam kerja yang berlaku di tingkat kabupaten itu harus kita penuhi. Kemudian yang kelima, pasal 5 itu disiplin, wajib mematuhi semua kewajiban dan larangan. Kemudian wajib bagi pihak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang meliputi beberapa poin, diantaranya adalah setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan NKRI ya, dan pemerintahan yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan, melaksanakan tugas, melaksanakan kewajiban yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesabaran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kemudian bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi jika sewaktu-waktu kita ditempatkan di wilayah lain, kita harus bersedia sesuai dengan perjanjian kerja tersebut ya. Kemudian ada ketentuan lain ya, disesuaikan dengan instansi yang bersangkutan. Kemudian di sini juga ada larangan menyalahgunakan wewenang, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain tanpa izin pemerintah, menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan atau lembaga untuk organisasi internasional, ini tidak diperkenankan. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing atau lembaga swadaya masyarakat asing, memiliki, menjual, membeli, mengenakan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi ya, ini juga tidak diperkenankan. Dan nanti teman-teman bisa cross check sendiri tentang perjanjian kerja ini. Berikutnya tentang gaji dan tunjangan. Di sini juga disebutkan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, ada tunjangan jabatan struktural, jabatan fungsional, tunjangan lainnya disesuaikan dengan daerah masing-masing. Kemudian tentang cuti juga diberi kesempatan untuk cuti, diberi hak untuk cuti. Kemudian pengembangan kompetensi ya, ada penghargaan, perlindungan, pemutusan hubungan kerja. Jika jangka waktu perjanjian berakhir, kemudian pihak kedua meninggal dunia, pihak kedua mengajukan permohonan berhenti sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, atau terjadi perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada pihak satu. Kemudian pemutusan hubungan perjanjian kerja ini bisa dilakukan dengan hormat ya, tidak atas permintaan sendiri apabila pihak kedua dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap paling singkat 2 tahun ya. Kemudian melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, atau pihak kedua tidak dapat memenuhi target kinerja. Terus penyelesaian perselisihan ada pasal 13 lain-lain. Di sini pihak satu pihak pemerintah, kemudian pihak kedua adalah pihak kita. Itu sebagai contoh perjanjian kerja setelah turun pertimbangan teknis NI P3K dari BKN, kita diundang untuk menandatangani perjanjian kerja ini. Demikian informasi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.